Bab 349. Oh, ini keledai. Pacar tetangga ini bernama Naomi Mini mengajukan pertanyaan sensitif begitu mereka bertemu, dan Kenzie tidak bisa menahan tawa diam-diam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika mengatakan yang sebenarnya, dengan nilai Kenzie, khawatir itu akan membuatnya takut sampai mati. Ingin bersikap rendah hati, Kenzie tidak ingin menakut-nakutinya sampai mati. Tetapi jika tidak mengatakan yang sebenarnya, semua orang adalah tetangga, dan tampaknya tidak baik. Jadi Kenzie batuk 2 kali, sengaja berpura-pura malu, dan memilih untuk menghindarinya tanpa menjawab. Melihat penampilannya di matanya, Naomi Mini mendengus pelan di dalam hatinya, bahkan meski Anda tidak mengatakannya, saya tahu bahwa melihat sampel kecil Anda jelas bukan suatu kondisi yang bagus. Lagi pula, ibunya adalah pemilik toko kecil yang menjual teh, bagaimana putranya bisa kaya? Bibi Mina tertawa dan berkata, Naomi Mini, jangan mempermalukan Kenzie. Aku mendengar Bibi seorang penjual sayur, mengatakan sesuatu tentang situasinya. Dia biasa mendirikan warung buku, dan kemudian menjalankan bisnis di perusahaan istrinya. Sekarang setelah menceraikan istrinya, tidak tahu berapa penghasilannya. Naomi Mini mengangguk, bahkan lebih bangga, karena pekerjaan dan penghasilan tidak cukup, agak sulit untuk menanganinya. Kami di Hotel Pekerja Kerah Putih memiliki penglihatan yang tinggi. Omong-omong, bagaimana dengan mobil? Anda pasti memiliki mobil, kan? Ada beberapa gadis pelayan yang bekerja sebagai pekerja sementara di hotel kami. Mereka tidak terlalu menuntut seperti kami pekerja Kerah Putih, tapi setidaknya Anda membutuhkan sebuah mobil untuk kembali ke kampung halaman mereka. Setelah mendengar ini, Kenzie masih tutup mulut, seperti berpura-pura tuli, minum teh di sana. Ratih Wijaya juga sedikit cemas dan ingin menyela, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana, karena sejauh yang dia tahu, putranya tidak pernah membeli mobil. Bibi Mina tertawa dan berpura-pura antusias, Naomi Mini, jangan tanya tentang mobilnya. Kenzie datang ke sini untuk melihat ibunya sekarang. Dia datang ke sini dengan berjalan kaki, dan barusan saya pergi untuk membantunya mengambil barang-barang. Saya kira kondisi Kenzie tidak baik, dan dia baru saja bercerai, jadi dia tidak dapat membeli mobil pribadi. Kemudian, Naomi Mini memandang Kenzie dengan jijik. Bahkan jika aku ingin memperkenalkanmu, gadis-gadis itu tidak akan setuju. Kenzie, kamu harus bekerja keras untuk menghasilkan uang terlebih dahulu, setidaknya beli troli dulu. Bibi Mina buru-buru mengangguk. Ya Kenzie, saya pikir apa yang dikatakan Naomi Mini masuk akal. Era saat ini tidak seperti sebelumnya. Jika Anda bahkan tidak punya mobil dan ingin menemukan seseorang wanita, sangat sulit untuk menemukannya. Saat dia berbicara, Bibi Mina ingat mobil putranya, dan mau tidak mau melihat Highlander yang diparkir di sebelah di luar pintu, berseri-seri dengan gembira dan mulai melambai. Tidak apa-apa, anak saya memiliki kemampuan, tidak hanya dia dapat menghasilkan uang, tetapi dia juga dapat membeli mobil sebesar itu. Hehe, Nyonya Ratih Wijaya, tahukah Anda betapa mahalnya mobil itu, harganya 30 ribuan. Namanya Highlander. Naomi Mini cepat menambahkan. Ah ya, Highlander. Bibi Mina tersenyum miring, pamer di depan Ratih Wijaya, dia punya menantu yang cantik dan punya mobil, betapa bahagianya dia. Ratih Wijaya sedikit tidak senang. Melihat putranya tidak berbicara, dia menikamnya dan berkata, kapan kamu akan membeli mobil? Apakah kamu ingin ibu mengumpulkan uang untukmu, ibu akan membelikanmu mobil. Bahkan jika Ratih Wijaya bukan tipe wanita yang suka membandingkan dengan orang lain, tapi demi ini, dia tidak bisa menahan napas. Apalagi, pertanyaan membeli mobil sepertinya erat kaitannya dengan mencari pasangan. Kenzie menjadi tidak sabar, menatap ibunya dan berkata, Bu, jangan terlalu bersemangat, oke? Kamu tidak perlu khawatir tentang membeli mobil. Aku tidak kekurangan mobil sama sekali. Sebenarnya, saya punya mobil untuk dikendarai. Benarkah Anda punya mobil? Apa harganya 10 ribu, mobil jenis apa itu? Bibi Mina menjadi bersemangat dan sangat tertarik, mobil seperti apa yang bisa dibeli keluarga Nyonya Ratih Wijaya dalam kondisi seperti itu. Diperkirakan kalaupun ada mobil, tidak sebagus yang ada di rumahnya. Highlander. Kenzie, apakah kamu tidak membual? Naomi Mini melirik Kenzie dan berkata dengan nada menghina. Kamu datang untuk melihat ibumu dengan berjalan kaki, jadi bagaimana kamu bisa memiliki mobil? Tidak masalah jika kamu tidak bisa beli mobil, tapi kamu harus ikhlas sebagai laki-laki. Jika kamu bahkan tidak bisa memilikinya, maka kamu benar-benar tak perlu bohong.
Jangan bicara tentang kami pekerja kerah putih yang bekerja di hotel besar. Bahkan jika saya perkenalkan Anda satu gadis pekerja di pabrik juga akan memandang rendah Anda, karena Anda tidak hanya tidak memenuhi syarat, tetapi juga suka menyombongkan diri. Setelah mengatakan ini, Naomi Mini semakin tidak menyukai Kenzi, merasa bahwa itu sia-sia untuk datang ke sini. Pada saat ini, klakson mobil berbunyi, dan BMW Coupe baru dengan cat cerah dan sangat indah melaju ke pintu toko seperti embusan angin. Seorang pemuda berbaju terusan turun dari mobil dan berteriak, Kakak Kenzi, mobilmu sudah dicuci, dan aku membawanya padamu. Baru saja aku sengaja pergi jalan-jalan, hehe, saya merasa sangat senang, semua gadis di jalan memandang saya dengan mata mereka. Mendengar teriakan pemuda itu, Kenzi berjalan keluar dari toko, menepuk bahunya sambil tersenyum, berterima kasih padanya, dan mengambilnya kembali kunci mobilnya. Bibi Mina, Naomi Mini, dan Ratih Wijaya semua terkejut dan pergi bersama untuk melihat mobil Kenzi. Naomi Mini dapat dengan jelas melihat bahwa ini adalah BMW Coupe dengan bentuk yang sangat langka. Melihat cat mengkilap, ban lebar, dan bantalan rem merah yang sporty. Dengan penglihatannya sebagai manajer di sebuah hotel besar, tentu saja dapat dilihat bahwa BMW Coupe Kenzi akan menelan biaya setidaknya beberapa juta untuk membelinya. Tanpa sadar, Naomi Mini tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya dan menatap Kenzi dengan kaget. Dengan mata itu, seperti seorang gadis pemuja uang yang tidak punya otak yang melihat seorang pria super kaya. Ratih Wijaya juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Kenzi benar-benar tidak berbohong padanya, mengatakan bahwa ada mobil, tetapi sebuah mobil datang. Ratih Wijaya bertanya kepada pemuda itu dengan tidak percaya, Tuan kecil, apakah mobil ini benar-benar mobil anakku? Adik laki-laki yang sedang mencuci mobil itu bingung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ya, mobil ini milik kakak Kenzi. Dia menunjuk ke Kenzi dan berkata, kakak Kenzi datang dengan mobil ini barusan. Pergi ke jalan, parkir mobil di toko kami untuk mencuci mobil, lalu beritahu saya secara pribadi bahwa dia ada di kios ketiga dan meminta saya untuk mencucinya dan mengirimkannya. Kakak Kenzi, saya sudah mencuci mobil ini, dan saya tidak melakukan kesalahan apapun, periksa baik-baik, apakah ada masalah. Tidak masalah, jangan pikirkan itu. Kenzi tersenyum, sangat percaya. Setelah memastikan bahwa mobil ini milik Kenzi, Ratih Wijaya sangat senang, dan sepertinya pinggangnya jauh lebih lurus. Naomi Mini bahkan lebih gugup dan terus mengintip Kenzi. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar tidak beruntung sebagai wanita pekerja kerah putih. Dia sangat cantik, tetapi dia menemukan putra Bibi Mina sebagai pacarnya. Dia benar-benar ingin menendang putra Bibi Mina dan mencoba segala cara untuk berhubungan dengan Kenzi. Tanpa diduga, saat ini, Bibi Mina tertawa gugup. Dia melihat BMW Kenzi, dan kemudian melihat Highlander putranya di sebelahnya, memamerkan diri seperti burung gereja yang bangga, Nyonya Ratih Wijaya, mobil di keluargamu ini tidak memiliki nilai. Lihat mobil putraku. Besar dan megah. Banyak wajah ketika dibawa pulang ke kampung halamanku. Tapi mobilmu kecil dan pendek, dan terlihat sempit. Dibandingkan dengan mobil di keluargaku, ini seperti keledai. Kenzi, keledai ini di keluargamu biaya paling banyak sekitar 100.000? Bab 350. Apa yang ingin Yuna lakukan? Pertanyaan Bibi Mina yang tiba-tiba membuat Kenzi tertawa dan menangis. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya dan memukulnya dengan wajah tua itu. Lupakan saja, mereka sudah tetangga ibuku, jadi mari kumpulkan moral dan selamatkan muka untuk Bibi sederhana yang tidak memiliki pengalaman ini. Kenzi hanya tertawa canggung dan tidak menjawab atau menjelaskan apapun. Namun, pemuda yang membawa mobil itu tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh ke bawah mobil. Bibi Mina merasa ada yang tidak beres. Dia menatap pemuda yang tertawa sampai meneteskan air mata itu, lalu menatap menantu perempuannya, Naomi Mini, yang ada di sampingnya. Dia menemukan bahwa wajah cantik Naomi Mini tersipu, seperti pantat monyet, dan akhirnya dia tidak bisa menahan kesal. Dia bertanya, ada apa aku salah? Lihat mobilnya, kecil dan pendek, seperti keledai. Ketika membandingkan mobilnya, itu jelas. Haha, aku tertawa terbahak-bahak. Pemuda itu memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Bibi ini berhenti bicara, jika kamu mengatakannya lagi, aku akan benar-benar mati karena tertawa. Bibi Mina masih dalam kegelapan, bingung. Tahukah kamu, apakah kamu tahu apa nama mobil kakak Kenzi?
Pemuda itu menunjuk ke mobil, itu disebut BMW, BMW yang sering dibicarakan orang kaya. Dan mobil kakak Kenzi bukan BMW biasa, itu adalah versi convertible khusus dari BMW seri 8 coupe 4 pintu. Ngomong-ngomong, apa yang saya bicarakan, apakah Anda mengerti? Tentu saja Bibi Mina tidak mengerti, dia menggelengkan kepalanya dengan tatapan bingung. Kalau begitu aku akan membicarakan harganya. BMW kakak Kenzi setidaknya berharga 4 juta, lebih dari 10 kali lipat dari Highlandermu. Aku sangat yakin kamu bibi bodoh, beraninya kamu mengatakan ini keledai. Haha, hahaha. Aku tidak bisa berhenti tertawa, aku hampir mati karena tertawa. Pemuda itu mengatakan ini, dan menutupi perutnya lagi, ekspresi tawanya yang berlebihan dan air mata mengalir karena tertawa. Bibi Mina akhirnya mengetahui, ternyata dia sedang membuat lelucon. Keledai di rumah Nyonya Ratih Wijaya lebih dari 10 kali lebih mahal daripada kendaraan off-road di rumahnya. Tiba-tiba, Bibi Mina tersipu malu dan sangat ingin menemukan lubang tikus untuk bersembunyi. Naomi Mini sangat malu sehingga dia ingin mati, dan buru-buru menyeret Bibi Mina kembali ke toko, dia tidak bisa lebih malu lagi. Hei, Nak Naomi, kamu memperkenalkan anakku. Ratih Wijaya datang menemui mereka berdua dan pergi, masih berpikir untuk meminta Nak Naomi membantu Kenzi menemukan pasangan, tapi sekarang, sepertinya masalah ini tidak mudah untuk disebutkan. Ibu dan anak itu kembali ke rumah, dan Ratih Wijaya mulai menyiapkan makanan. Meskipun Ratih Wijaya melihat dengan matanya sendiri bahwa putranya memiliki mobil yang sangat bagus, Ratih Wijaya sama sekali tidak senang. Tidak ada alasan lain, sebenarnya Ratih Wijaya tidak terlalu peduli dengan berapa banyak uang yang dia miliki dan jenis mobil apa yang dia kendarai. Apa yang dia hargai adalah, putranya telah menjadi bujangan sekarang, apa yang harus dia lakukan di masa depan? Dia bermimpi bisa menggendong cucunya, tetapi Kenzi sekarang tidak memiliki istri. Semakin Ratih Wijaya memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia ingin membuat beberapa hidangan lagi untuk memberi putranya makanan yang enak, tetapi ketika dia memikirkannya, dia kehilangan moodnya. Dia membuat 2 hidangan acak dan menaruhnya di atas meja, mengabaikan Kenzi dan mulai makan sendiri. Kenzi tertawa, duduk dan berkata, "Bu, apa maksudmu? Anakmu akhirnya datang menemuimu, tetapi hanya ada 2 hidangan, 1 lobak dan yang lainnya adalah sayuran hijau. Sepertinya kamu tidak ingin melihat putramu." "Ah," kata Kenzi, namun dia tidak keberatan, dia mengambil sendoknya dan mengambil piring. "Makan, makan, dan makan." Ratih Wijaya menjatuhkan sendoknya dan berkata dengan sedih, "Katakan yang sebenarnya, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang? Istrimu pergi, kamu bujangan, kapan ibu akan bisa menggendong cucu? Ketika orang mencapai usia saya, cucunya sudah bisa membuat kecap, tetapi bagaimana dengan Anda? Kapan Anda bisa membiarkan saya, seorang ibu, tidak khawatir?" Kenzi pintar dan tahu ini waktunya untuk tidak berdebat dengan ibunya, hanya menundukkan kepala dan makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya lebih baik sekarang, dan tiba-tiba kembali ke 3 tahun yang lalu. Ibu dan anak saling bergantung seumur hidup. Ibunya bujangan, dan bahkan putranya ikut menjadi bujangan. Oh Ratih Wijaya, hidup ini sangat sulit. Ratih Wijaya panik, dan tidak bisa menahan untuk menghapus air matanya. "Bu, jangan lakukan ini tidak seburuk yang kamu pikirkan." Kenzi ingin membujuk ibunya. Ratih Wijaya mengambil tangannya dan berkata dengan marah, "Saya ingin menantu perempuan, saya ingin memeluk cucu saya, jika Anda masih memiliki ibu di hatimu, cepatlah dan dapatkan kembali menantu perempuan saya." Kenzi. Pada saat ini, suara wanita yang lembut dan menyenangkan datang dari pintu toko. Ibu dan anak itu memiringkan kepala mereka untuk melihat bahwa seorang gadis yang menawan dan cantik dengan kaki panjang datang dari luar toko sambil tersenyum, tidak lain adalah Yuna. Ratih Wijaya membuka matanya lebar-lebar dan melihat bahwa gadis ini sama cantiknya dengan model di TV, tetapi dia belum pernah melihat gadis ini sebelumnya, dan dia tidak tahu mengapa dia datang ke sini untuk menemukan Kenzi, hanya aneh dalam dirinya. "Kamu adalah ibu Kenzi, Bibi Ratih, halo." Yuna sama sekali tidak seperti dulu bersama Kenzi, tertawa dan bermain, dan bahkan sedikit mendominasi dan bangga. Pada saat ini, melihat Ratih Wijaya, yang lebih tua, dia benar-benar menjadi seperti wanita yang lembut, dan membungkuk kepada Ratih Wijaya secara khusus. Kenzi mengerjap bingung, tidak mengerti mengapa ketika Yuna melihat ibunya, seolah-olah dia telah benar-benar mengubah kepribadiannya. "Bibi Ratih, namaku Yuna. Aku bekerja di kantor polisi. Aku berkencan dengan Kenzi.
Aku pacarnya. Mendengar ini, Kenzi terkejut. Apa yang ingin dilakukan Yuna? Mengapa dia menyebut dirinya sebagai pacarnya di depan ibu saya? Selain berakting di depan ibumu, kapan aku menjadi pacarmu? Apakah Anda datang ke rumah ibu saya dan mengatakan hal-hal seperti itu untuk membunuh saya? Dengan senyum menawan, Yuna mengabaikan Kenzi sama sekali. Pada saat ini, dia sangat bangga dan merasa memiliki kesempatan untuk berperan sebagai pacar Kenzi di depan orang tua Kenzi. Hal semacam ini sangat lucu. Karena barusan, dia mendengar apa yang Ratih Wijaya katakan kepada putranya di luar toko, terutama ketika dia melihat Ratih Wijaya masih menyeka air matanya dengan sedih karena putranya menjadi bujangan, Yuna tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Dia berpura-pura menjadi pacar Kenzi untuk membantunya melewati ini. Kenzi dulu berpura-pura menjadi pacarnya dan membantunya lulus ujian dengan ibunya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membalas Kenzi kembali, tentu saja Yuna akan merasa bangga, sama seperti hutang yang dimiliki Kenzi karena membantunya, semuanya lunas. Ratih Wijaya tidak tahu harus kemana, dan ketika dia melihat putranya tiba-tiba memiliki pacar yang begitu cantik dan tampak modis, dia sangat bersemangat sehingga dia dengan cepat bangkit dan berkata dengan gembira, "Halo, silakan duduk, kondisi saya di sini tidak baik, ya tidak lagi." "Tidak apa-apa, Bibi Ratih." Yuna terus berpura-pura menjadi seorang wanita lembut, tersenyum tanpa menunjukkan giginya, dan duduk dengan Ratih Wijaya dengan lembut. "Hehe, hehe." Ratih Wijaya melihat gadis yang begitu cantik dan baik, dan dia hampir tidak tahu harus berkata apa ketika dia tertawa. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apa yang kamu katakan tadi, Yu?" "Bibi Ratih, namaku Yuna, kamu bisa memanggilku Nana." Yuna menyatukan kedua kakinya dan meletakkan tangannya rata, dengan senyum sopan, seolah-olah dia adalah gadis yang jujur dan berperilaku baik. "Haha, nama yang bagus, nama yang bagus." Ratih Wijaya berkata dengan antusias, "Nana, kamu belum makan, kan? Kamu duduk dulu, aku akan memasak beberapa hidangan lagi, lalu memasak ayam panggang." Yuna menolaknya dan berkata, "Jangan repot-repot, Bibi Ratih. Jika kamu mau, kamu bisa duduk dulu, itu tidak merepotkan sama sekali." Ratih Wijaya pergi ke dapur dengan tergesa-gesa, ceria, ringan saat berjalan. Ibunya sudah pergi ke dapur, dan Yuna masih berpakaian di sana, duduk di sana dengan bermartabat, sedikit tersenyum, dengan tangan rata, dia benar-benar terlihat seperti gadis lembut yang sangat lembut, anggun, dan berpendidikan. Kenzi melihatnya, matanya sakit, dan dia bertanya dengan masam, "Nona polisi, kamu bertingkah sangat baik, seperti domba kecil, apakah kamu sakit?" Yuna memelototinya dan segera berubah kembali ke aslinya, masih di bawah meja, kakinya menendangnya dengan keras.